Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, lagi-lagi di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya di salah satu gereja di Amerika. Dan langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Kita sambut dan hormat inilah Pak Permadi Arya atau Abu Janda. Wow, welcome. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gem, terima kasih. Shalom! Pak Gem, terima kasih untuk memberikan kesempatan saya untuk kesaksian. Tadi pagi saya sudah kesaksian, sudah cerita. Tapi kayaknya yang datang hari ini, yang datang sesi kedua ini kayaknya memang gak ada yang ikut tadi pagi ya? Ada gak, izin boleh tanya gak? Ada gak yang tadi pagi ikut? 1, 2, 3. Sedikit, berarti banyaknya yang memang baru datang di sesi ini ya? Kalau gitu Pak Gem, saya harus cerita dari ulang nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin ya Pak Gem, berarti saya cerita dari ulang nih ya. Nama saya Permadi Arya, Abu Janda. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu saya ini influencer di Indonesia, influencer sosial media yang fokus saya cuma satu. Fokus saya itu memberikan pelayanan kepada jemaat umat Kristen yang mengalami kasus intoleransi, mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Jadi Pak Gembala hari ini topik khotbahnya itu izin minoritas dan diskriminasi. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Gem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang, ada daerah-daerah tertentu, memang gak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti-Kristen itu lumayan parah. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang, kalau itu kita gak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan Pak. Setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak kita sebut aja lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan, lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen. Akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini Bu. Entah Minggu pagi, entah Minggu siang. Kumpul di rumah Pak pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh. Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu. Didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti, gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Harus pakai izin. Udah punya izin belum? Udah gitu kalau mau nyanyi, ini bayangkan Bu. Sebulan sekali ada kasus kayak gitu udah 3 tahun. Banyak lagi kasusnya misalnya ada jemaat gitu kan. Mereka udah kumpulin duit, beli tanah. Udah kumpul duit, beli tanah, lagi ngurus izin tiba-tiba warganya demo. Baru mau ngebangun, baru peletakan batu pertama Bu. Langsung demo, dia pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini.
Akhirnya mereka nggak jadi bangun, mereka kembali ke nyewa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya pengen bilang, you don't know how blessed you are. Kalian tuh tidak tahu. Kalian tidak tahu betapa diberkatinya kalian. Kalian punya gereja yang bagus. Pak Gembalanya ganteng lagi. Setuju kan Pak Gembalanya ganteng? Setuju? Tepuk tangan dulu Pak Gembala. Kalian bisa ibadah kapan kalian mau. Saudara-saudara di tanah air belum seberuntung kalian. Masih banyak saudara-saudara di tanah air yang mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja diusir-usir. Tapi itu orang Kristen di tanah air, Bu. Karena saya ini kan yang saya urusin memang itu. Saya memang selama 3 tahun ini yang saya suarakan itu adalah itu. Setiap saya posting, setiap viral, malah saya diingetin sama orang Kristen. Sabar Pak. Udah Pak, ini memang jalan penderitaan kami Pak. Ini memang kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini, bayangkan Pak, setiap bulan ada orang Kristen diusir, ada orang Kristen, jemaat Kristen yang dibubarin ibadahnya, ditolak gerejanya. Bayangin kalau orang Kristen panasan coba. Ini udah waktunya kita cabut pedang aja apa nih? Hah? Bayangin kalau kayak gitu, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi Pak? Perang Pak. Jadi sampai hari ini belum terjadi konflik agama. Itu adalah berkat kalian ini. Berkat kalian yang ajarannya penuh cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kalian diperintah untuk mengasihi. Itu tadi bab minoritas tertindas. Jadi saya bersaksi itu memang sedang terjadi. Tadi yang kedua apa? Pak Gembala izin? Diskriminasi. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu begitu banyak pendeta di tanah air yang dipenjara karena mewartakan firman Tuhan. Tahun 2012 tahun 2012 ada pendeta Heidi Eugene dipenjara kena pasal penistaan agama. Tahun 2022 ada pendeta Gratia Pelo itu juga dipenjara karena penistaan agama. Kena pasal penodaan agama. Yang baru-baru ini 2026 itu ada namanya pendeta Yusuf Manubulu. Itu dipenjara kena pasal penistaan agama. Mereka semua dipenjara karena mereka dianggap menyinggung agama Islam. Bukan cuma itu. Mungkin jemaat sini tahu nggak bahwa bersama kalian di Amerika ini ada 3 apologet Indonesia yang harus kabur ke Amerika demi menghindari dipenjara oleh pasal penistaan agama. Tapi mereka semua tinggal di West Coast, di California semua. Satu ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, pernah dengar? Jadi beliau komentar sesuatu, mau dipenjara akhirnya terpaksa harus tinggal di Amerika, nggak bisa pulang. Ada satu lagi, ini terkenal pasti kalian tahu, namanya Edis TV. Pasti pada tahu. Itu juga sama Bu. Itu harus tahun 2023 Edis TV harus relokasi ke Amerika karena mau dipenjara, dicari-cari polisi. Ada satu lagi mungkin kalau ini kurang terkenal tapi namanya Sofiatul. Pernah dengar? Itu juga sama. Jadi saya bersaksi Pak Gem, diskriminasi itu memang ada. Sementara kalau dari pihak Islam banyak sekali ustadz-ustadz mu'alaf itu mungkin pasti pernah dengar. Ada yang namanya Donditan. Pernah dengar? Itu kerjanya ngejelek-jelekin Kristen. Enggak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi, ini agak kurang terkenal tapi dia lumayan sering viral juga. Namanya Kainama, Ustadz Kainama. Pokoknya semua ini ngakunya dulu bekas pendeta lah, bekas anak gereja lah gitu. Itu juga sama. Dia jadi ustadz, kerjanya jelek-jelekin Kristen. Tidak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi Iren Handon tidak. Tidak ada. Jadi kalau dari pihak Kristen,
menyinggung agama Islam, dari pihak Kristen menyinggung agama Islam, kena pasal penistaan agama. Tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman. Dengan dalih dakwah. Termasuk saya sendiri, Bu. Izin Pak Gem. Jadi saya mau cerita. Saya cerita nasib kawan-kawan tadi, kawan-kawan apologet di Amerika. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Jadi izin cerita ya Pak Gem. Jadi sekitar sebulan lalu itu ada mantan wakil presiden. Kita nggak usah sebut namanya lah. Ini dia bikin heboh bapak-bapak ibu-ibu. Dia bikin heboh gara-gara dia ngomong gini. Tadi Pak Gembala juga ada ngomong tuh. Dia ngomong Islam dan Kristen percaya bahwa membunuh musuh dapat pahala katanya. Kristen juga begitu. Membunuh orang Islam dapat pahala. Itu orang Kristen marah semua Pak Gembala. Pendeta-pendeta sampai bikin video. Wah ini fitnah keji. Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kristen mengajarkan cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kita harus mengasihi. Ketika sudah rame, saya bikin video. Maksudnya edukasi Pak. Saya bikin video maksudnya edukasi. Jadi di video itu saya bilang, oke kita cek ya. Kita cek 2 kitab suci ini nih. Al-Quran dan Injil. Bener gak ada perintah membunuh musuh dapat pahala? Saya buka dulu Al-Quran kan. Ternyata benar Pak Gembala ada 3. Ada 3 ayat di Al-Quran memang bunyinya seperti itu. Bunuhlah musuhmu. Bunuhlah orang-orang kafir. Bunuhlah orang-orang musyrik. Oh saya bilang oh berarti benar. Memang ada. Loh, memang benar ada. Memang benar ada. Next saya buka Injil dong. Seharian tuh saya buka Pak Gem. Saya langsung buka. Kok gak nemu? Saya nemunya malah Lukas 6:27. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Lah kok begini? Saya cari lagi. Ketemunya Matius 5:39. Jangan membalas, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lah kok begini? Saya cari lagi. Malah dapatnya Roma 12:17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuatlah baik kepada semua orang. Terus saya bilang di video, kok saya gak nemu ya ayat yang, kok saya gak nemu ayat yang nyuruh membunuh dapat pahala itu. Saya malah nyuruhnya ayat yang memerintahkan untuk mengasihi musuhmu. Terus saya bilang, saya tutup videonya, saya bilang, wah kalian ini umat Kristen memang terbukti ya, kalian ini ajaran cinta kasih. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, saya dilaporkan ke polisi pasal penistaan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Permadi. Saya percaya bahwa upahnya besar di surga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan saja kesaksian yang hebat dari Mas Permadi Arya. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan di sesi yang pertama di gereja yang sama, dan tadi itu adalah kesaksiannya di sesi yang kedua. Dan memang kita melihat bahwa Mas Permadi Arya masih juga menceritakan hal yang sama terkait apa yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Di mana Mas Permadi Arya pun Bapak Ibu Saudari sampai mengatakan bahwa dia melakukan semua ini ya untuk memberitakan Injil, dan dia katakan mungkin ini jalan salibnya Bapak Ibu Saudari, dan sepertinya akan terus dilakukan oleh Mas Permadi Arya ya. Tentu ini adalah sebuah hal yang mungkin membuat kita kagum ya. Kenapa? Karena Mas Permadi Arya itu bukanlah seorang yang beragama Kristen,
Tetapi kalau saya nggak salah, beliau adalah seorang yang beragama Islam, tetapi kok malah dia memberikan perhatiannya kepada kita sebagai umat Kristiani, khususnya di negara kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Mas Permadi Arya itu benar adanya. Berkali-kali ya, dan berkali-kali Mas Permadi Arya terus ngomong, bersuara, nggak boleh diam. Ya, di saat minoritas itu ya ditekan, maka bukannya diam yang perlu kita lakukan, tetapi kita juga harus berani bersuara sebenarnya. Karena kenapa? Karena kita punya hak dan kewajiban yang sama di negara kita ini, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau misalnya masalah toleransi, ya orang di luar ya kan ya, mereka berpikir bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Mereka hidup berdampingan. Iya, tetapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya kita sebagai umat Kristen sulit sekali untuk beribadah. Apalagi di kota-kota. Walaupun memang nggak semua daerah Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau misalnya kita mau melihat itu lebih di Indonesia yang wilayah bagian barat. Di sanalah atau disitulah terjadi persekusi-persekusi yang dialami oleh orang Kristen. Saudara-saudari, kita tahu siapa pelaku-pelaku daripada persekusi tersebut, siapa yang mengganggu ibadah yang sedang berlangsung, siapa juga yang menolak pembangunan gedung gereja, ya kan ya. Mereka-mereka itu saudara-saudara kita dari yang beragama Islam. Mereka itu Muslim, Bapak Ibu Saudari. Tapi apakah memang mereka semua yang beragama Islam melakukan hal yang sama? Tentu tidak, ya kan ya. Tetapi yang nggak boleh dipungkiri, mereka itu pelakunya adalah mereka yang beragama Islam. Nah, apa yang kita sampaikan? Jangan sampai hanya gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, ya, saudara-saudara kita pun yang Muslim, ya merasa jadi malu dengan apa yang mereka lakukan. Karena ya jelas bahwa apa yang mereka lakukan itu, ya tentu merugikan kita sebagai orang Kristen. Ya, mereka merasa bahwa karena mereka mayoritas harus paling dihargai, Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka berpikir karena mereka yang mayoritas, mereka lah yang paling berkuasa gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya kan ya. Kalau kita terkenal dengan keberagaman yang luar biasa, suku, ya, agama, bahasa dan sebagainya, ya, tetapi kalau di dalam internal kita justru ada cekcok yang berkelanjutan di mana umat Kristiani sulit untuk beribadah, ya, hanya oleh karena tidak ada rumah ibadah yang resmi. Ya, apa alasannya Bapak Ibu Saudari? Katanya karena nggak ada izin mendirikan bangunan seperti begitu. Sehingga ketika ada umat Kristen yang kemudian ngontrak satu tempat atau satu gedung dan mereka beribadah di sana, ada saja orang yang tidak bertanggung jawab, yang nggak punya hati nurani, orang lagi beribadah, mereka ganggu tuh ibadah, mereka bubarin tuh ibadah. Bukan hanya satu kali, dua kali, berkali-kali. Di Lampung terjadi. Ada juga Bapak Ibu kasus di mana ya ada yang kemudian mereka menolak ya pembangunan rumah ibadah yaitu gedung gereja. Kenapa? Karena katanya nggak ada IMB. Dan yang paling parahnya itu Bapak Ibu Saudari, ada yang udah ada IMB. Ya, ada yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Tetapi orang-orang di situ pun warga sekitar di mana gereja itu hendak didirikan atau dibangun, mereka pun tidak terima kalau misalnya dilanjutkan pembangunan gedung gereja di lingkungan mereka. Ini kan gawat Bapak Ibu, ini darurat sekali. Ya kan ya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa pemerintah kita nggak ngasih solusi? Udah ada IMB dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Apakah memang yang mengatur bangsa kita ini adalah masyarakat? Apakah nggak ada undang-undang yang mengatur? Apakah nggak ada pemerintah yang berwenang untuk memberikan keamanan kepada setiap individu di Indonesia untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya? Ini yang kita sayangkan. Dan yang paling kita sayangkan itu adalah ketika pimpinan-pimpinan gereja itu, baik dari PGI, dari PGPI, PGLII, KWI, mereka pun hanya bisa diam aja Bapak Ibu Saudari. Untung
ada Mas Permadi Arya yang berani bersuara. Apresiasi yang sangat luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya patut kita berikan kepada Mas Permadi Arya. Tentu apa yang kita lakukan, mari kita doakan Mas Permadi Arya kiranya terus diberikan roh keberanian, ya. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudari, beliau pun ya benar-benar memberikan hidupnya ya kan ya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen ketika kita dizolimi, ketika kita dipersekusi seperti itu, kita tetap sabar. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus siap untuk pikul salib. Dan Mas Permadi Arya pun ya berani untuk pikul salib. Dia bilang, kalaupun saya harus dituduh sebagai penista agama, ya kan ya, maka enggak apa-apa. Karena saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan ini mungkin jalan salib dari seorang Mas Permadi Arya. Ini sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudari, sekali lagi mari kita doakan Mas Permadi Arya diberikan kekuatan, hikmat, bijaksana oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan. Ya, agar orang-orang Kristen di Indonesia boleh didengarkan apa yang menjadi keluhannya. Dan suatu saat nanti ya, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan mengangkat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita semua. Itu aja dari saya pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudari. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.